Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 946. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe, subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Yang pernah saya lihat sebelumnya di dekat alam rahasia ini. Apakah ada hubungan antara keduanya? Kata Su Xiao-Xiao, dia merutkan kening. Apa ini sangat mirip dengan terowongan alam iblis yang kamu lihat sebelumnya? Apakah kamu yakin? Kata Qin Chen. Aku cukup yakin. Peri rubah berekor 9 milikku sangat sensitif terhadap napas ini. Jika tebakanku benar, kemungkinan besar terbukanya alam rahasia ini telah menyebabkan jalan alam itu dipindahkan ke alam rahasia ini. Jika itu masalahnya, maka mengatakan ini wajah Su Xiao-Xiao tiba-tiba menjadi sulit untuk dilihat. Apa yang kamu pikirkan? Kata Qin Chen. Su Xiao-Xiao kemudian berkata dengan ekspresi serius. Maka jika ini masalahnya, pasti akan ada masalah. Hati Qin Chen tenggelam meskipun Su Xiao-Xiao tidak mengatakan apa-apa. Dia juga tahu bahwa begitu iblis di seberang mengetahui tentang berita koneksi saluran ini, mereka pasti akan masuk ke sini melalui saluran tersebut. Dan pada saat itu, Laut Pasang Surut dan surga besar sedang dalam masalah. Begitu kekuatan iblis mencapai lautan pasang surut, hal itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada umat manusia sebelum kekuatan tertinggi di surga tidak bereaksi. Harus menemukan cara untuk menghentikan ini, kata Qin Chen. Dia tiba-tiba menoleh dan kemudian melihat kepada Qin Mo dan yang lainnya. Dengan cara ini, Qin Mo, kalian bertiga masuki bagian alam iblis ini dan lihat apa yang ada di dalamnya. Tapi Chen Shao, Yu Qiansu buru-buru menoleh. Dia menunjukkan ekspresi khawatir. Dia tahu betul bahwa Qin Mo sebenarnya adalah tiruan Qin Chen. Keduanya adalah satu jiwa yang sama. Jika ada yang salah dengan bagian di dunia iblis ini, kemungkinan besar Qin Mo dan yang lainnya akan menemui bahaya. Jika klon Qin Chen mengalami kecelakaan, pasti akan berdampak besar kepada tubuh Qin Chen sendiri. Jangan khawatir, saat ini kita hanya bisa melakukan ini. Dengan kekuatan Qin Mo, tidak ada salahnya memasuki dunia alam iblis ini. Sebaliknya, jika kebalikannya benar-benar itu merupakan dunia ras iblis, maka Qin Mo dan yang lainnya dapat menerobos dengan lancar dan mampu menemukan segala sesuatu tentang ras iblis. Bagaimanapun juga, tujuan datang ke Laut Pasang Surut kali ini juga agar Qin Mo dan yang lainnya bisa memasuki dunia iblis, yang kebetulan portalnya ada di sini. Selain itu, jika saya tidak mengetahui apa yang ada di belakang portal ini, saya merasa tidak nyaman, kata Qin Chen. Mendengar itu, Yu Qiansu menghela napas dalam dan terlihat khawatir. Tetapi dia juga tahu bahwa keputusan Qin Chen tidak akan pernah bisa diganggu-gugat. Tetapi dia diam-diam memegang tangan Qin Chen. Nyonya, yakinlah selama kami memasuki tanah ras iblis, kami akan baik-baik saja. Ling Yuan dan Tu Moyu berkata dengan hormat. Salah satunya adalah anak iblis dari ras iblis mati, dan yang lainnya adalah anak iblis dari ras iblis suci. Mereka berdua adalah ras teratas dalam ras iblis. Klan benar-benar tidak akan berani melakukan apapun terhadap mereka. Ayo pergi. Segera Qin Mo memimpin, dan ketiga Ling Yuan juga Tu Moyu terbang menuju dunia iblis bersama-sama dan menghilang di bawah mata semua orang. Namun saat Qin Mo dan yang lainnya memasuki bagian dunia iblis ini, Qin Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Chen Shao, ada apa? Tanya Yu Qiansu. Persepsiku dengan Qin Mo telah menghilang, kata Qin Chen. Bagaimana itu mungkin? Kata Yu Qiansu, dia sedikit terkejut. Tapi aku bisa merasakan Qin Mo baik-baik saja. Seharusnya dia memasuki kekosongan lain. Ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar alam iblis berada di balik portal ini. Jika itu adalah dunia iblis, maka hubungan antara aku dan Qin Mo pasti akan terputus. Lagi pula jaraknya terlalu jauh, kata Qin Chen. Ayo pergi dari sini terlebih dahulu, kata Qin Chen. Dia melihat ke bagian alam iblis yang meluas. Dia tidak tinggal di sana. Sosoknya kemudian berkedip, dan dia segera pergi dari sini dan terus menyapu ke kedalaman. Tidak peduli apa yang ada di balik portal ini, dia sangat percaya bahwa dengan kemampuan klonnya, semuanya bisa ditangani dengan baik. Qin Chen tahu bahwa waktunya sangat sempit, dan setelah meninggalkan lembah itu, dia segera memasuki cakram Gyo Qian Kun
dan datang ke depan lelaki tua Huang Yun dan pria kekar yang dipenjara. Pada saat ini lelaki tua Huang Yun dan pria kekar telah terbangun. Mereka berdua dipenjara oleh pohon iblis dari 10.000 alam. Dengan ekspresi ngeri di wajah mereka, melihat Qin Chen muncul, dia dengan marah berkata, "Nah, lepaskan aku, ini klan iblis, harta karun klan iblis. Anda memiliki harta karun ras iblis, dan tempat ini sebenarnya adalah dunia kecil. Kamu berkolusi dengan ras iblis, jadi tolong biarkan aku pergi, jika tidak, surga tidak akan pernah mengampunimu," kata pria kekar itu. Dia meraung, "Tidak bisa mentolerirku, saat ini aku masih berjuang. Tidak ada yang lain. Awalnya aku ingin bertanya di mana lokasi Master Alkimia itu, tetapi sekarang lupakan. Aku baru saja akan mencari jiwamu dan mengetahui segalanya," kata Qin Chen. Dia melangkah keluar dan segera memacu kekuatan cakram Gyo Qian Kun. Tiba-tiba, orang tua Huang Yun dan pria kekar itu ditangguhkan. Dalam cakram Gyo Qian Kun, semuanya dikendalikan oleh Qin Chen dan kedua orang ini tidak memiliki perlawanan sama sekali. "Tidak, jangan!" Kedua pria itu berteriak histeris. "Master Alchemist Chen King, tidak, Qin Chen. Jika kamu tidak membunuhku, aku berjanji aku bisa memberimu banyak manfaat. Kami telah membentuk organisasi pencuri dewa, ada harta yang tak terbatas. Bahkan saya dapat membawa Anda menemui Master, membiarkan Master bekerja sama dengan Anda, dan membagi harta karun secara merata di dunia rahasia ini. Mengapa aku harus bekerja sama denganmu? Lagi pula, aku sama sekali tidak mempercayai janjimu itu," kata Qin Chen. "Teknik terlarang jiwa surgawi," kata Qin Chen. Kali ini dia tidak berbicara omong kosong dengan mereka, dan langsung menampilkan teknik terlarang jiwa surgawi, dan kemudian menembus pikiran mereka. Segera di kedalaman pikiran mereka berdua, lautan jiwa tirani benar-benar runtuh. Semua kenangan, semua kekuatan jiwa, semua hukum, dan semua harta suci, semuanya diambil oleh Qin Chen. Qin Chen membuka mulutnya, menyemburkan kekuatan api langit dan juga api bencana, menghantui tubuh pria kekar dan lelaki tua Huang Yun itu. Kedua tubuh tirani itu mulai meleleh, dan dalam sekejap aturan suci terbang keluar. Hukum guru suci ini adalah kekuatan asli dari keduanya, masing-masing sangat kuat. Tetapi sekarang Qin Chen telah menyerap semuanya sekaligus dan terintegrasi ke dalam dirinya. Boom! Di tubuh Qin Chen, istana kehidupan dan kematian, pot penelan langit, dan palu perbaikan langit, semuanya bergetar, mulai melenyapkan kekuatan asli ini, membentuk kekuatan paling murni dan bergabung ke dalam tubuh Qin Chen. Sungguh aturan hukum yang kuat, kamu pantas menjadi master di ranah guru suci Tapahir. Itu setara dengan menelan lusinan pena suci guru suci kelas menengah sekaligus, kata Qin Chen. Dia menyerap kekuatan besar itu dari sumbernya dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bersemangat. Harta suci biasa kemudian dimurnikan oleh Qin Chen, dilebur menjadi bahan paling dasar. Adapun mangkuk terbang teratas dan harta suci tingkat atas lainnya, Qin Chen sekali lagi menyempurnakannya dan kemudian menyimpannya. Di masa depan itu bisa diberikan kepada orang lain atau juga bisa dijual di lelang di toko pil Tianwu. Setelah melakukan semua ini, Qin Chen mengalami transformasi besar dalam sekejap dan napasnya menjadi lebih menakutkan, menjadi lebih dalam dan luas. Kemudian Qin Chen segera keluar dari cakram Gyo Qian Kun dan muncul di dunia rahasia lagi. "Chen Shao, apakah kamu menemukan sesuatu?" Yu Qiansu dan Mu Jipeng keduanya menoleh. "Aku tahu di mana pencuri terkutuk itu berada, ikutlah denganku," kata Qin Chen. Dia menyipitkan matanya dan terbang bersama Yu Qiansu dan Mu Jipeng. Dan ketika Qin Chen juga yang lainnya bergegas ke runtuhan kuno di inti alam rahasia ini. Di tempat rahasia dalam rahasia ini, sekelompok orang Buyi tidak pergi ke runtuhan kuno, akan tetapi ke tempat yang sangat rahasia. Di satu tempat ini, sejumlah besar formasi tidak jelas diletakkan. "Patriark, apakah kita benar-benar akan melakukan ini?" kata seorang ahli Buyi. Dia berkata dengan cemas. Di tempat tersembunyi ini, semua master Buyi berkumpul di sini, masing-masing memandangi leluhur mereka. Karena mereka tahu bahwa begitu mereka mengaktifkan formasi di depan mereka, mereka tidak akan pernah bisa melihat ke belakang setelah mengambil langkah ini. Karena apa yang mereka hadapi akan menjadi peristiwa besar yang menyangkut masa depan manusia. Tapi bukan itu alasan suku Buyi kita sengaja membuka lorong ini. Saya tahu Anda tidak ingin langit runtuh, tetapi Anda semua telah melihatnya. Lihatlah sekeliling berapa banyak master Buyi kita yang tersisa. Saya melakukan ini agar suku Buyi kita bisa berlindung kepada suku Iblis Bulan.
dan mendapat kejayaan lagi. Saya melakukan ini semata-mata hanya untuk kelangsungan hidup suku Buyi kita, kata patriark suku Buyi itu. Dan pada akhirnya, dia dan para master suku Buyi membuka formasi itu. Duar, terdengar suara ledakan dan kemudian sebuah lorong ruang angkasa hitam tiba-tiba muncul. Duar, terdengar suara ledakan dan kemudian sebuah lorong ruang angkasa hitam tiba-tiba muncul di deretan ruang kosong di depan mereka. Itu berubah menjadi pusaran ruang angkasa yang gelap gulita dengan atmosfer iblis yang menakutkan yang keluar darinya. Orang-orang suku Buyi semuanya mengangkat kepala dan melihat pusaran ruang gelap itu dengan takjub. Sepotong liontin batu giok hitam muncul di tangan pemimpin suku Buyi itu. Dan itu langsung dihancurkan. Segera pesan energi iblis tak kasat mata langsung memasuki saluran hitam. Dan saat berikutnya, saluran hitam itu tiba-tiba berfluktuasi. Dan kemudian, sosok-sosok iblis hitam keluar dari saluran ruang angkasa itu. Lusinan master iblis itu turun dari saluran ruang angkasa dan langsung memasuki dunia rahasia ini. Begitu mereka muncul, mereka melihat sekeliling dan langsung merasakan aura suci langit dan bumi di sini. Dan mereka tidak bisa menahan tawa. Hahaha, apakah ini rumah gua dari alkimia yang mulia senior? Alam rahasia mandiri ini sangat kuat. Pemimpin ahli yang baru datang itu memandang di sekitarnya. Dan akhirnya pandangannya langsung tertuju kepada orang-orang dari suku Buyi di depannya sambil tersenyum lalu berkata, Patriark, Anda membukanya. Anda benar-benar membuat keputusan yang sangat bijaksana. Melihat sekelompok orang di depannya, pemimpin suku Buyi itu tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu berasal dari klan iblis bulan? Yah, benar, jangan khawatir, Patriark Buyi. Perlindungan klan Buyi Anda di klan iblis saya telah dilaporkan kepada iblis tingkat atas, kata pemimpin tim dari klan iblis bulan itu. Yah, baiklah, tapi meskipun tidak ada kekuatan manusia tertinggi yang telah memasuki tempat ini, namun banyak master dari 18 bandit pasang surut, serta master sekte raja, dan juga kekuatan lain, semuanya telah masuk. Di sini, bisakah Anda menjamin bahwa ras iblis bulan Anda dapat membunuh semua orang ini? Kata patriark klan Buyi itu. Itu hanya beberapa pejuang manusia, terlebih lagi tempat ini merupakan peninggalan kekuatan alkimia kuno. Untuk mendapatkan harta karunia, Anda membutuhkan lebih dari sekedar kultivasi. Selanjutnya, ras iblis bulanku juga membawa master alkimia yang pasti akan memenangkan harta karun di sini, kata pemimpin ras iblis bulan itu. Dia mencibir. Apa, seorang master alkemis ras iblis? Kata patriark suku Buyi itu. Dia sedikit terkejut karena dia tahu di ras iblis master alkemis sangatlah langka. Sepertinya patriark Buyi masih sedikit skeptis. Kalau begitu, patriark Buyi bisa melihatnya sendiri. Sang master alkemis terbaik dari ras iblis saya, master alkemis iblis api, keluarlah, kata pemimpin klan iblis bulan itu. Tiba-tiba seorang guru iblis keluar dari kerumunan dengan energi iblis yang mengerikan melonjak dari tubuhnya. Dia kemudian berkata, saya telah melihat patriark Buyi, master alkemis iblis api, kata patriark Buyi. Dia melihat ke pihak lain dan ada napas yang mengerikan pada lawan. Dan ada juga jejak kekuatan api yang membuat patriark Buyi merasa terkejut. Oke, patriark Buyi, jangan buang-buang waktu di sini. Ayo pergi. Jika umat manusia mendapatkan harta karun itu, maka itu akan merepotkan. Baiklah, ayo pergi, kata pemimpin suku Buyi itu. Dan segera sekelompok orang ini dengan cepat terbang dan menyapu menuju kedalaman alam rahasia. Namun terlihat master alkemis iblis api memiliki murid. Dan ternyata muridnya itu adalah Moli. Dan ketika master suku Buyi membawa orang-orang dari klan iblis bulan ke rumah gua reruntuhan di kedalaman alam rahasia, saat ini ketiga Kincen akhirnya telah sampai ke reruntuhan di kedalaman alam rahasia. Sepanjang jalan, Kincen dan ketiganya juga telah melihat banyak obat mujarab. Jelas sekali, alam rahasia ini sebenarnya adalah ladang pengobatan yang luas dengan berbagai ramuan yang ditanam di dalamnya. Dan ramuan ini bukan hanya sebagian dari ramuan manusia, tetapi bahkan beberapa ramuan dari ras lain. Ramuan yang bahkan tidak dapat dikenali oleh Kincen. Anda tahu Kincen telah menerima warisan dari Yang Mulia Api Langit, meskipun dia belum sepenuhnya menguasai semua pencapaian Yang Mulia Api Langit. Tetapi pada level Master Alkemis Suci, hanya ada sedikit ramuan yang tidak dapat dia kenali.
Tetapi sekarang dia benar-benar melihat betapa tiba-tiba dia tidak mengetahui ramuan itu. Namun Qin Chen mengambilnya dan memasukkan semua ramuan itu ke dalam cakram giok Qiankun. Dan pada saat yang sama, Qin Chen akhirnya sampai di reruntuhan. "Chen Shao, apakah rumah gua yang kuat itu ada di sini?" kata Yu Qianshu. Dia bertanya sambil melihat reruntuhan di depannya. Terlihat reruntuhan di depannya dulunya adalah sebuah istana kuno. Namun sangat disayangkan bahwa selama bertahun-tahun, itu telah berubah menjadi reruntuhan. Yang membuat Yu Qianshu bingung adalah tempat seperti ini akan memiliki buah asal surga. Mungkinkah kekuatan besar alkimia masih bertahan ribuan tahun yang lalu? Berapa tahun telah berlalu sejak terpeliharanya dengan sempurna? Metode alkimia yang kuat ini juga terlalu menakutkan. "Yah, ini reruntuhannya. Ayo ikuti aku," kata Qin Chen. Setelah mengatakan itu, dia dengan cepat jatuh ke pegunungan. Setelah beberapa saat, mereka bertiga memasuki bagian dalam reruntuhan dan terus-menerus menyapu menuju inti reruntuhan. Tempat reruntuhan ini sudah lama sangat bobrok dan ada reruntuhan tembok di mana-mana. "Tuan, seseorang seharusnya pergi ke tempat ini," kata Mu Jipeng. Dia berkata dengan suara yang dalam. Dia berjalan di lorong yang kosong dan terpencil ini. Anda bisa merasakan jejak Yuan Suci yang tersisa di kehampaan, yang jelas disebabkan oleh seseorang yang lewat di sini sebelumnya. "Seharusnya itu adalah bandit, pasang surut, dan yang lainnya," kata Yu Qianshu. "Belum lagi runtuhan ini sangat jelas selama kamu mencarinya. Sekte Raja Perang dan kekuatan lainnya pasti akan menemukannya di sini. Bahkan jika itu di depan Qin Chen dan yang lainnya." Suara melesat. Setelah sekitar sebatang dupa, Qin Chen dan ketiga orang itu tiba-tiba melangkah ke ruangan batu yang luas. Setelah memasuki ruangan batu, kemudian melihat sekeliling, Yu Qianshu dan Mu Jipeng mau tidak mau menunjukkan ekspresi terkejut. Karena tidak ada jalan untuk pergi, situasi di ruangan batu juga sekilas terlihat dengan sangat jelas. Kecuali patung batu di depan ruangan batu. Dan di depan patung ada sebuah kasur. Selain itu, tidak ada apapun. Yang membuat Mu Jipeng dan Yu Qianshu bingung adalah para bandit pasang surut itu. Dan orang-orang lainnya juga tidak ada di sini. "Tuan, bagaimana situasinya?" kata Mu Jipeng. Dia nampak terkejut. Qin Chen menyapu area sekitarnya dan lalu berkata, "Tidak perlu menemukannya. Formasi teleportasi ini ada di kasur ini. Saya tahu dari ingatan bandit pasang surut itu bahwa kasur ini memiliki fungsi teleportasi. Berdiri saja di kasur ini dan Anda dapat memasuki bagian dalam runtuhan ini ke dalam rumah gua kekuatan alkimia itu," kata Qin Chen. "Apa formasi teleportasi?" Yu Qianshu dan Mu Jipeng sama-sama menunjukkan ekspresi terkejut. "Yah, jika tebakanku benar, maka orang-orang ini seharusnya memasuki kedalaman reruntuhan ini di dalam gua alkimia yang kuat. Tetapi aku tidak tahu apa yang ada di dalam gua ini. Tidak banyak catatan dalam memori. Satu-satunya hal yang dapat diketahui adalah setelah masuk ke dalam, Anda akan menghadapi beberapa ujian, dan Anda akan mendapatkan sejumlah harta melalui ujian tersebut," kata Qin Chen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Faktanya, bahkan dalam keseluruhan ingatan orang itu, hanya manusia yang memberikan Qin Chen buah daun surgawi untuk disempurnakan yang tahu kondisi sepenuhnya. Dan kedua orang sebelumnya tidak memiliki kesempatan untuk masuk, jadi mereka tentu saja tidak mengetahuinya. "Tuan, kalau begitu tunggu apa lagi? Ayo masuk bersama," kata Mu Jipeng. "Kasur ini hanya cukup untuk berdiri oleh satu orang. Ini harus menjadi susunan teleportasi independen. Dengan cara ini, biarkan saya masuk lebih dulu," kata Qin Chen. Dia berdiri di atas kasur, dan saat dia berdiri, sebuah suara terdengar, dan tiba-tiba, pada saat yang sama, sebuah lubang tiba-tiba terbuka di tempat Qin Chen berdiri, dan Qin Chen langsung tenggelam dan jatuh ke bawah. Qin Chen sepertinya telah disedot ke dalam lubang hitam di tanah. Pada saat ini, Qin Chen benar-benar mengubah ekspresinya, dan bahkan aturan ruang tidak dapat digunakan. Tidak ada tanda-tanda formasi teleportasi di sini, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Dia hanya punya waktu untuk berbicara dan menunggu, dan saat ini Qin Chen jatuh lurus ke bawah. Di atas kepalanya, lubang hitam yang semula terbelah ditutup kembali. "Chen Shao." Melihat Qin Chen menghilang ke dalam lubang hitam secara tiba-tiba, Yu Qianshu terkejut dan langsung bergegas maju. Tetapi ketika dia tiba, Qin Chen telah menghilang. "Nyonya muda, jangan khawatir, karena Tuan muda berkata untuk menunggu kita di bawah. Ayo, kita juga masuk. Jangan biarkan Tuan muda menunggu lama." Mendengar itu, Yu Qianshu mengangguk dan buru-buru berdiri di atas kasur. Ketika dia mendengar suara klik, lubang itu muncul lagi dan kemudian menelan Yu Qianshu.
Kemudian Mu Jipeng juga berdiri di atasnya dan seluruh sosoknya menghilang di kasur. Dan seluruh ruangan batu sekali lagi menjadi kosong. Sepertinya belum pernah ada orang yang muncul sebelumnya dan tidak ada gerakan. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.